Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam narasumber kita dan tamu spesial kita. Oke. Ya, jadi ini baru ya, hal yang baru di live IG Self Inquiry and Philosophy. Karena mungkin ya kedepannya juga akan mengikuti form kayak begini gitu bentuknya. Jadi kita undang siapa gitu yang mau ngobrol tentang ya seputar topik-topik yang bisa dipandang melalui self inquiry dan filosofi gitu. Sebenarnya lebih enak memulainya gimana ya? Aku mau kasih topik dulu atau Ryan, lu boleh ngasih pertanyaan? Ada gak yang tadi kemarin ya atau kapan gitu lu sempat nyaranin apa topiknya diri ya, tentang diri gitu. Ya. Kayaknya deh. Iya. Kayak Terus juga lu bilang yang tema obstacle itu keren. Minggu lalu ya. Gimana? Ya, gimana tuh menurut lu tuh? Yang obstacle itu. Ya maksudnya setiap hidup pasti kan ada halangan gitu. Iya. Kayak yang harus dilewatkan. Soalnya gini juga pas live itu kan rencananya mau ngajak Ryan tuh yang minggu lalu, Kamis lalu sebenarnya tentang obstacle. Betul. Terus pas aku nyaranin tentang diri aja pas sama Ryan, tapi lu bilang lu pingin bahas itu obstacle. Jadi kayaknya lu juga tersentuh juga ya. Iya dong. Gimana tuh? Lanjut tadi mau ngomong apa lu? Iya maksudnya dalam hidup pasti ada halangan karena itu yang bikin kita tambah level up gitu ya. Jadi mungkin halangan hidup itu juga bagian dari jiwa kita juga. Bagian dari jalannya ya. Perjalanan jiwa. Iya. Ya. Oke, terus kalau yang Ryan dapat waktu dengerin IG Live of yang kemarin itu dapat apa Ryan? Yang poin atau sarinya gitu? Minggu lalu karena lagi di luar makanya nggak terlalu mudeng gitu. Iya. Kayak itu doang yang aku bilang tadi. Oh, jadi obstacle itu membuat kamu naik gitu ya? Iya. Jadi kapanpun ada hambatan, itu sebetulnya kesempatan gue naik gitu ya? Pasti awalnya lambat sih untuk kita. Tapi lama-lama kita adaptasi. Jadi bisa juga nggak Ryan kayak pandemik ini obstacle? Bisa dibilang begitu. Apalagi misalnya dari sudut pandang Ryan sebagai anak sekolah gitu kan, nggak ketemu teman-teman, katanya mau tatap muka atau nggak jadi gitu kan? Iya, yang kuliah juga. Terus itu kan, iya yang kuliah juga gitu, yang mak arisan juga gitu, susah ngumpul. Jadi ini obstacle gitu kalau misalnya Ryan dapat sesuatu yang obstacle ini jadi naikin level gitu. Itu ada ini nggak ada cerita real nggak dari Ryan? Nanti kita lihat dari sudut pandang self inquiry dan filosofi itu. Selama pandemi ini. Iya. Iya, gimana tuh? Iya, yang awalnya pasti kan kaget ngapain suruh di rumah gitu kan. Kayak iya nggak terlalu percaya gitu ada virus atau apa-apa. Itu karena banyak kasusnya ya udah di rumah selama 7 bulan ya. 7 bulan. Sempat keluar juga Sempat sih. juga kena COVID. Sempat kena COVID juga Ryan. Betul. Nah, yang bikin jadi naik level itu di mananya kira-kira Ryan? Adaptasi. Pengalaman langsung. Oh. Tapi yang bikin bahaya tuh, yang bikin bahaya karena kita akan nyaman di rumah gitu dengan sosial media gitu. Itu yang bikin bahaya. Iya. Itu obstacle baru. Obstacle baru dari satu obstacle ke obstacle lain. Iya. Itu kalau ada itu pepatah tuh, keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau gitu. Iya. Bisa juga. Iya. Gitu. Tapi sebetulnya mindset Ryan berani begitu itu
kan bukan sok-sok gaya gitu, tapi memang pengalaman ya. Iya. Jadi kalau gue udah ngadapin obstacle, halangan, itu menaikin gue gitu loh. Iya, insya Allah. Contoh lainnya apa, Ryan? Ya paling kalau pandemi ini juga kadang anak-anak juga merasa kesepian kan, karena jarang ketemu teman gitu. Tapi sekarang udah pada nongki-nongki. Iya, Lu juga sekarang ya? udah. Iya. Iya. Dulu pas Tapi sekolah awal. belum kan? Belum. Nah, bayangin, ini kemarin diskusi sama Arif nih, Ini Ryan. pengandaian nih. Kayak pengandaian nih, kayak misalnya nih simulasi nih kita akan anak-anak mulai dibuka sekolah gitu kan, ya bisa ketemu teman-teman gitu. Kira-kira menurutmu Ryan, anak-anak pada semangat nggak ke sekolah? Enggak kayaknya. Enggak kayaknya. Kenapa enggak, bro? Kenapa nggak? Bukannya jadi kangen, katanya kan Iya, kesepian. mungkin kangen ketemu temen ya, tapi mungkin dalam proses belajarnya kayak enggak. Oh gitu. Iya. Oh, Menarik nih. asumsi. Ini nih menarik nih. Jadi bukan kangen ke sekolahnya untuk belajar, tapi kangen ketemu temannya gitu ya? Betul. Diulang ya. Iya. Jadi kalau anak-anak misalnya sudah mulai offline, kangennya itu bukan ke sekolah untuk belajarnya, Iya, tapi kangen lebih kepada ketemu teman-teman. betul. Gitu ya? Sebagaimana biasanya ya, sebelum pandemi juga. Yang Iya. memotivasi untuk Temen pasti. iya. Yang bikin seru ya. Mm-mm. Tapi kalau dari pengalaman Arif gimana? Kampus. Iya. Sebenarnya kalau dari sisi kayak apalah ya, antusiasme mungkin ya sebenarnya biasa aja sih. Tadi aja aku habis ke kampus juga kan, dan bener-bener berubah banget denahnya. Posisinya ada gedung yang digusur, ada yang pindah dan lain sebagainya, kayak kampus baru gitu. Tapi ya tetap aja ya biasa aja gitu. Ya kecuali mungkin ada kayak kalau aku kan fisika ada mata kuliah praktikum tuh. Nah itu emang harus pergi ke kampus gitu seharusnya. Tapi ini malah ya dibiarkan aja dalam bentuk laporan-laporan doang tanpa kita nyentuh alat gitu loh. Jadi ya mungkin kalaupun kembali yang berbeda adalah apa ya? Semakin ini kali. Aku juga masih belum bisa mengatakan dengan pasti sih. Soalnya ini benar-benar beda banget gitu loh. Benar-benar perubahan yang luar biasa. Kehidupan kita sekarang ini. Mungkin tidak bisa dikonsif, tidak bisa dipersepsikan dari posisi kita sekarang di pandemi ini gitu. Karena memang belum pasti ya, belum pasti gitu. Iya, serba belum pasti semuanya di sini. Nah, itu sebuah obstacle juga kan kita harus. Tapi ada yang menarik nih, Ryan, Rif. Yang menarik adalah kalau kita ketemu teman yang nyambung saat online, itu asik kan? Nah itu menarik. Iya nggak? Itu menarik nih. Itu. Jadi kalau misalnya kita ketemu teman yang nyambung secara online, misalnya dia di Amerika ataupun dia di Bali, ataupun misalnya telepon-telepon sama teman, kangen-kangenan ya kan, itu tetap asik gitu. Misalnya WA-WA-an ya kan, chatting-chattingan kan tetap asik tuh. Apakah dia online ataupun saat dia kopi darat gitu ketemu, kalau dia itu nyambung tetap asik gitu. Jadi di situ kan ada satu yang apa ya, yang tidak berubah tuh apapun kondisinya. Iya. Nyambungnya itu loh, Rip. Betul. Nah Kan itu juga poin. iya kan nyambungnya itu tuh. Kayak misalnya Arif dan teman-teman komunitas kemarin Ryan ketemu tuh di rumah goa gitu. Malah ketemu teman-teman baru yang nyambung, itu asik tuh gitu loh. Iya. Nah itu juga berangkat dari keaktifan kita di media sosial kan. Nah itu didorong oleh pandemi lagi gitu loh. Itu semua komunitas yang ngumpul tahu dari mana gitu. Kenapa datang? Ya ngelihat di IG gitu kan.
ya kenapa kita ngepost IG? Kenapa dia bisa tahu dari IG? Karena kita ngepost. Kenapa kita ngepost di IG? Ya karena kita dipaksa oleh pandemi untuk berubah. Jadi lagi-lagi itu semua karena ya perubahan gitu loh. Jadi orang kalau nggak melihat core-nya, nggak melihat intinya, ini sebuah ekspresi aja ya. Yes yes ya gitu loh. Jadi sebuah waktu yang terbuang kalau kita pergi masuk ke seminar yang nggak cocok buat kita gitu loh. Jadi lagi-lagi digitalisasi ini bisa dibilang penyortir juga, tapi satu sisi juga bisa memberikan kita terlalu banyak pilihan jadi sulit memilih. Ya betul itu, Ryan ya. Paradoksnya. Jadi, nah tapi yang menarik lagi, Ryan, ketika kita, jadi ada yang menarik tadi kata Arif. Kalau kita ketemu seseorang itu betul-betul karena nyambung. Ya, karena nyambung gitu. Bahkan pertemuan komunitas kemarin boleh jadi nggak terjadi, Rip, kalau misalnya tidak ada online. Ya, betul. Betul banget. Tidak ada pertemuan digital, tidak ada pertemuan di sosmed. Terlebih dahulu ya. Jadi ada terjadi satu sisi digitalisasi itu membuat orang banyak pilihan. Mau belajar apa aja ada kayak gratis gitu. Kecuali beli pulsa aja ataupun beli kuota gitu kan. Tapi pada saat yang sama, orang yang memang nyambung itu intens gitu. Kayak misalnya orang dengerin ini misalnya kan, orang yang dengerin ini meskipun misalnya 10 orang, 15 orang, tapi betul-betul yang dia minat gitu. Kalau dia kan nggak mungkin gitu kan. Iya. Jadi ada nih, kamu dapat nggak Ryan? Jadi kalau dia betul-betul nyambung, itu dia akan mengisi gitu, mengisi banget. Terus kalau dia tidak nyambung, ya akhirnya terseleksi sendiri. Ya. Betul. Iya kan? Kalau dia nyambung, digitalisasi tidak menghalangi loh. Malah Betul. dia support. Iya. Yang jauh itu bisa jadi dekat, ya kan? Yang jauh jadi bisa dekat gitu, karena nyambung. Nyambungnya itu, ya kalau di self inquiry itu yang disebut nyambung intelektual. Ya. Dalam cara berpikir nyambung gitu temanya, Ryan. Betul. Misalnya kamu senang tentang teori konspirasi, tiba-tiba kamu nyambung sama seseorang. Kamu senang tentang teori-teori misalnya apa ya, Freemasonry misalnya itu apalah gitu kan. Kamu nyambung. Tapi ada satu lagi sebetulnya nyambung secara soul gitu loh. Jadi nyaman gitu ketemu. Nah itu kalau di agama itu namanya silaturahim, Ryan. Jadi bisa dibilang, Rip, pandemi ini mengajari manusia untuk betul-betul mengalami, mengenali apa yang disebut real silaturahim. Sebenarnya iya. Nah, betul. Iya nggak. Jadi silaturahmi itu between soul gitu ya? Sila kan artinya nyambung. Sila, menyambung. Rahim artinya nama Tuhan, cinta kan? Rahman, kasih sayang. Rahim, kasih sayang yang di-maintain. Rahman itu kasih sayang, Ryan. Kasih sayang yang menyebar. Kalau Rahim, kasih sayang itu yang di-maintain. Pas, tepat sasaran gitu. Makanya itu dua. Rahman, Rahim. Nggak ada kan kalimatnya silaturahman kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Adanya apa, Ryan? Silaturahim kan? Iya. Nah, dan hadis Nabi mengatakan banyak silaturahim, banyak rezeki. Iya. Rezekinya apa? Pengetahuan, kenyamanan, ide kreatif, kita jadi nyambung. Gara-gara kita bikin waktu Ramadan itu pertemuan komunitas Suaguru dan KJK, ketemu sahabat Mas Ferry, ketemu si A, ketemu si B, jadi nyambung. Jadi kalau dia tidak minat, itu tidak kesusun puzzle-nya gitu. Tapi kalau dia minat, itu jadi kesusun puzzle kehidupannya gitu. Jadi tidak ada yang salah dengan digitalisasi, tidak ada yang salah dengan pandemik ini. Tapi cara kita merespon atau beradaptasi itu butuh kedewasaan dan kematangan. Iya.
sebenarnya itu kan yang paling jelas aplikasinya untuk obstacle is the way ya ini. Hidup di pandemi ini, di kala pandemi kan. Gitu. Betul. Pandemi sebagai obstacle. Nah, yang paling aku garis bawahi di live Kamis minggu lalu adalah bahwa orang nggak bisa melihat obstacle sebagai jalan kalau dia tidak benar-benar berjalan. Artinya dia jalan secara aktif gitu. Bukan pejalan yang pasif. Kalau pejalan yang pasif itu mentalnya itu aku mau dijalanin aja gitu loh. Jadi dia kayak nggak aktif untuk mencari jalan. Sedangkan mereka yang benar-benar berjalan adalah mereka yang bisa melihat obstacle itu sebagai jalannya. Mereka yang benar-benar aktif mencari jalan. Jadi kalau ada obstacle, mereka cari jalan atau mungkin bisa mentransformasi, menggeser mindset mereka sehingga obstacle itulah jalannya. Tadi kayak pandemi itu kan, gitu. Pandemi ini, ya itu kalau kita aktif gitu, kadang harus dipaksa emang, ya gak sih? Kan itu pertanyaan yang cukup problematik dan sirkular tuh. Kalau misalnya ditanya, gimana cara biar nggak gabut? Oh, ya explore aja. Tapi gue malas explore. Nah, itu udah susah itu udah. Itu udah ada cara lain, Ray. Itu ada cara lain, Rip. ya. Ini menarik nih, Ryan, Rip. Tadi diskusi sama Om Hasan. Ya. Itu mengenai al-falak, Rip. Oke. Al-falak artinya apa, Rip? Subuh ya. Subuh kan? Subuh. Secara umum kan? Tapi sebetulnya kalau dari sisi bahasa Arab itu juga ada di tafsirnya. Om Hasan kan belajar bahasa Arab. Falak itu artinya, Rip, itu yang memecah kebuntuan. Jadi cahaya yang memecah gitu. Jadi kalau kita buntu, stuck, kita butuh siwa, Rip. Destroyer. Jadi saat kita buntu, kita mager gitu, malas gerak, udah deh, hancurin gue deh, biar gue pecah gitu. Itu menarik. Sehingga setelah pecah disusun gitu. Dapat. Oh, apa hari rebirth ya? Itu rebirth. Iya. Iya itu. Jadi ternyata aku berlindung kepada Robbil Falak gitu. Iya. Yang memecah. Tuhan. Jadi cahaya yang memecah. Menyebar. Itu. Ini menarik nih. Jadi iya. kalau orang yang mager, sulit berubah, ya misalnya gini, Derip, kamu mager nih, terus seorang guru datang, dia cecer kita, berantakan kan kita. Tetapi dari situ kita jadi lebih baik. Karena nyambung dengan obstacle itu sebenarnya bukan di luar, di diri kita sendiri. Iya. Jadi kalau dirinya dihancurin, ya sebuah pandangan baru yang kita sebut tadi obstacle bukan lagi jadi obstacle kan. Jadi kita ya melakukannya nggak mager lagi. Iya. Dapat nih. Dapat. Nah, itu menarik tuh. Jadi kalau kita, makanya kita berlindung kepada yang memecah itu. Kalau di Vedanta, ini kerja siwa. Ya, kalau di training, Rip, misalnya orang buntu nih, diam aja. Ayo ada pertanyaan, nggak ada gitu. Harus ada icebreaker nggak? Iya, harus. Karena merubah, iya benar-benar. Itu, nah itu namanya itu pemecah itu. Udah deh berantakin gue deh, nah gitu kira-kira. Berarti arti berantakin itu artinya apa ya? Kayak membenah lagi gitu ya? Diberantakin dulu baru dibenahi. Kayak rumah deh, bangunan-bangunan yang udah nggak cocok nih, stuck gitu, nggak bisa berkembang. Caranya gimana? Diberantakin kan? Nah, wah, itu maksudnya. Itu ternyata mungkin itu tujuannya gedung-gedung di kampusku digusur. Iya. Iya, karena obstacle ternyata.
Tetapi dalam proses itu kita perlu perlindungan nggak? Ya. Aku berlindung kepada proses pemecahan ini, penghancuran. Nah, kecuali kalau orang itu sudah sadar, Rip, itu Anas. Tapi kebanyakan orang itu terjebak di satu situasi, dia harus ada destroyer, pendaur ulang. Bisa dibilang nggak pandemik ini pendaur ulang? Bisa. Iya. Iya, Dalam sangat. banyak sisi ya, betul. Seluruh dunia, seluruh manusia di dunia. Nah, kalau dalam konteks pribadi, Ryan, ada orang mager aja. Gitu. Harus ada yang Mendaur ulang. mendaur ulang gitu. Nah, hambatan itu bisa juga itu. Kalau mindset kita menyadari aku berlindung kepada pendaur ulang, pemecah. Gimana, Ryan? Kamu mau nanya apa? Menarik nih. Belum. Belum ya? Iya. Jadi bersyukurlah kalau bersyukurlah kalau bertemu dengan kesempatan untuk dipecahkan itu obstacle. Itu menarik banget soalnya kalau ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari kami selalu adalah obstacle itu ada di diri kita, ketidakmampuan kita untuk melihat jalan lain atau jalan gitu. Jadi itu kita identifikasi sebagai penghalang padahal sebenarnya jalannya. Artinya diri kita yang memaknai, yang memandang dia sebagai penghalang kan harus dihancurkan dulu. Jadi itu baru dapat. Jadi ini elaborasi aja sih. Keren. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Lanjut dulu. Dan itu, Rick, itu sebetulnya pola semesta. Iya. Jadi kalau kalau sudah mendapatkan kontemplasi dari Al-Falak itu, kita jadi tahu polanya kalau orang lagi stuck, caranya gimana? Harus ada yang memecahkan. Ketika sesuatu stuck, kalau di dalam teori motivasi itu namanya comfort zone. Tapi dalam proses penghancuran comfort zone itu, kita butuh perlindungan nggak? Makanya aku berlindung kepada Rabbil Falak. Itu menarik tuh, dan itu arti aslinya itu juga. Sebenarnya dalam Makanya kan dalam penghancurannya dia dilindungi. Iya. Iya, dilindungi gitu. Iya. Tadi apa? Di tengah malam? Iya kan, kalau mau subuh itu kan gelap gitu kan, ignorant gitu loh, kebodohan, ketidaksadaran gitu kan, kegelapan tuh. Di situ baru datang cahaya itu. Gimana, Rey? Iya, maksudnya jadi sebenarnya pemecahan itu adalah suatu jalan juga kan bagi kita. Karena apa ya, yang tadi bilang kalau ada obstacle harus benar-benar dibongkar dulu, kayak kita misalkan bikin Lego, kalau ada yang salah kan dibongkar lagi dulu kan. Iya. Yes, gitu ya, betul ya. Hidup juga gitu, Ryan. Jadi lu mesti siap dibongkar gitu ya nggak, Ryan? Harus, insya Allah. dan itu, nah, bagi orang yang takut membongkar dirinya, Rip, bagi orang yang takut dengan keluar dari comfort zone, maka semesta yang membongkar dia. Mau yang mana? Makanya membongkar diri sendiri itu self inquiry kan. Iya. Self inquiry itu. Membedah juga. Wah, itu menarik karena kerap kali kita nggak bisa melihat obstacle sebagai jalan karena kita nggak tahu udah betapa ruwetnya diri kita gitu loh. Makanya ada psikolog ya kan yang memang ya kalau secara umum kan ya
misalnya datang ke psikiater, kita ngomong-ngomong didengerin, itu kan sebenarnya dibongkar gitu, dia mau bongkar diri gitu. Nah, ya agar dipecahin dengan harapan si psikiaternya tahu, oh dia ternyata begini, dia udah bangun balok-baloknya begitu, logo-logonya gitu, kayak ya itu kayak bangun Lego, kita ngasal aja nih sebenarnya, kita hidup ini kerap kali bangun Lego ngasal, sampai akhirnya kita bingung sendiri, aduh ini gimana ya. Makanya harus dibongkar Salah dulu nih. ya, Dibongkar lagi, kan? dulu. Nah iya Bongkar, pasang, pasang, pecahin gitu. makanya Iwan Fals nulis lagunya kan, enggak ada enggak ada hubungannya. Bongkar. Bongkar. Apa ya? Nggak, coba kalian dalam konteks milenial, anak-anak muda, kan ya diri sendiri dulu deh, self inquiry. Nanti baru mengamati yang di luar gitu. Kalau kalian lagi stuck, ya perlu dibongkar kan? Dibongkar untuk didaur ulang gitu. Yep. Makanya kalau di Vedantarif itu kerja siwa, Rit. Iya. Apa istilahnya? Destroyer. Pendaur ulang. Tapi ini nama lainnya selain destroyer, dia kan yang apa ya? Ya itu yang pendaur ulangnya itu kan. Pendaur ulangnya Iya, apa ya? Bahasa Inggrisnya apa sih? Lupa dah. Recycler. Ya gitu bisa dibilang. Iya, recycle atau destroyer. The destroyer. Ya. Tepat sekali, pas destroy dia jadi recycle. Ini ada ini nih, siapa namanya? Oh, Mbak Inga ya? Apa Oh, tuh itu kata-kata Rumi. Apa? Whenever they rebuild an old building, they must they first of all destroy the old one. Iya. Untuk rebuild harus di-destroy. Nah, masalahnya kita seringkali nggak tahu kalau old buildingnya yang mana gitu loh, atau bentuk old buildingnya kayak gimana, jadi nggak bisa destroy juga. Sebetulnya ke ignorant, Rit. Ignorant ya. Di mana ada kebodohan, ignorant itu ketidaksadaran, ya kebuntuan, maka dia perlu destroyer. Kalau dia tidak bisa mendestroyer dirinya, memecahkan kebuntuan kekakuan dirinya, maka dia butuh orang lain yang lebih powerful. Kalau nggak juga, maka semesta akan mendestroyer dia. Destroy ya. Nah, kalau kemarin kan minggu lalu kita membahas obstacle itu adalah jalan, benar? Benar nggak, Rik? Iya. Kalau sekarang, destroyer itulah sebetulnya. Jadi apa ya namanya? Tersenyumlah di batin pada saat terjadi penghancuran gitu. Ini tau gak hubungannya kemana? Ini tepat sekali yang aku pikirkan, yang aku siapin kalau Ryan gak bisa. Temanya surrender to the moment. Itu temanya yang aku pikirkan sebelumnya. Jadi ada hubungannya ternyata. Surrender to the moment ini. Pada waktu kita mau di destroyer itu, dipecahkan itu, mentalitinya apa? Surrender kan? Surrender itu maksudnya. Menyerah aja. Nggak ada perlawanan. Kalau ada perlawanan, itu tidak bisa mulus penghancurannya. Iya. Jadi ada satu masa kita itu memang tidak melawan. Hancurin aja. Rilis aja. Rilis aja. Bagaimana kita mau bangun gedung itu jadi lebih bagus kalau nggak dihancurin dulu? Nah, oke. Kalau begini, oke, surrender to the moment. Tapi kalau misalnya kita dalam bahaya gitu, surrender aja gitu. Ini salah satu kemungkinan pemahaman orang gitu ya. Kalau dengar kata surrender to the moment. Kalau bagiku sendiri ya, kalau ada yang memahami begini, kita terlebih dahulu harus
memahami apa yang dimaksud the moment itu. Jadi lagi-lagi oke, surrender, tapi apa yang dimaksud the moment itu gitu. Apakah momen dia ketika dijamret atau ketika ditodong pistol gitu kan? Apakah itu the momennya? Kalau aku ngelihat dari situ sih, jangan-jangan the moment itu adalah ketika kita melawan, ketika kita benar-benar secara spontan ngelawan gitu. Jadi kita nggak boleh ngelawan kalau kita harus melakukan itu. Jadi melawan itu adalah niscaya. Jadi kita harus benar-benar surrender kepada apa yang memang terjadi tepat sekali spontan pada saat itu gitu. Misalnya kayak pesilat lah dijamret, ya dia terusin ngelawannya gitu. Kalau dia tahan, justru bukan surrender to the moment. Ketika dijamret, dia lawan tuh lawannya, itulah surrendernya dia, itulah momennya. Jadi harus teliti memahami momennya gitu menurutku. Jangan langsung, oh kita nggak ngelawan dong, itu bahaya juga sih. Gimana tuh? Bisa dilihat dari dua sudut ini, Rik. Ya. Kalau tadi kita merujuk kepada pemecah itu adalah proses pendaur ulang, ya kan? Itu kan ketika situasinya, momentumnya itu sudah stuck, Rik. Nggak ada jalan lain lagi. Ya. Kalau masih ada jalan lain, itu nggak datang to destroyer, Rik. Iya. Misalnya komputer deh, udah hang nih, nyoba nggak bisa juga, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Solusinya apa, Rik? Restart ulang kan? Restart. Shutdown kan? Iya. Shutdown. Itu makna pertama. Jadi destroyer itu datang ketika sudah mengalami kebuntuan, setelah berusaha terus-menerus. Jadi surrender itu terjadi pada waktu udah usaha maksimum, Rip. Ya, kalau ya. belum usaha maksimum, Betul. tidak turun siwa gitu, tidak turun destroyer. Jadi usaha maksimum dulu. Kalau dalam jazz kan Arif udah tahu tuh. Ya. Kalau dia belum bisa mahir, belum latihan-latihan, pada waktu dia main jazz sama almarhum Chick Corea, surrender to the moment, ya belum bisa, dia masih Betul. gelagapan. Iya, Gitu. ya itu maksudnya. Betul. Iya. Jadi tetap ada keterlibatan pikiran manusia, usaha manusia, sampai titik tertentu begitu dia sudah sadar sang creator di balik semua ini, baru dia bisa menjalani hidup. Itu kan naik tuh Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Rik. Kalau level orang masih di Al-Falaq ataupun masih terjebak dengan kebuntuan, ya perlu dihancurkan. Tapi lepas dari kita ngobrol-ngobrol ini ya, Ryan dan teman-teman yang mendengar di sini, mudah-mudahan dapat sarinya ya. Jadi kalau tiba-tiba ada satu situasi seperti menghancurkan kehidupan kita, ya di situ proses memecah kebuntuan itu tetaplah self-inquiry. Sambil jalan terus self-inquiry, selidiki lagi apa yang terjadi pada diriku dengan situasi ini, apa responku, terus menerus gitu. Sampai menemukan, dan itu di setiap fase perjalanan selalu ada. Nggak ada selesainya. Selesainya ya kalau kita sudah, yaitu lebur. Ya, dapat. Coba gimana Ryan, kamu dari ngobrolan Tadi ini mau- udah mulai dapat, Mau nanya silakan. yang ke Arif sih tadi yang bilang the moment, maksudnya the moment tuh the moment orang tuh beda-beda maksudnya gitu. Nah, itu sebenarnya tadi sudah diperjelas oleh Bang Dame. The moment itu adalah ketika kita udah melakukan maksimal. Oh iya. Gitu. Itu the moment. Iya, Jadi nggak ujuk-ujuk orang dapat the moment itu kalau dia belum punya usaha maksimum. betul. Karena momen itu adalah kehadiran dari sang Iya.
Betul. sang The true. ilahi, the truth gitu loh. Jadi kalau di perhatikan deh, orang sukses itu pasti dia babak belur dulu, Ryan. Babak belur, babak belur, babak belur, babak belur. Begitu dia udah nyampe di momentumnya, kalau ada yang mengatakan itu hokinya udah nongol gitu kan. Baru dia mengerti apa itu artinya the moment of surrender itu, momen surrender itu. Iya, itu maksudnya. Nah, atau paling tidak kita yang hidup kita sering dihancurin, kayak diberantakin kan. Ya terus aja bertahan, self inquiry terus sampai kita dapat perlindungan dari ya yang menghancurkan kebuntuan itu untuk ditata ulang. Itu aduh, itu tuh menarik tuh. Apa nggak tahu dapat lagi ya insight ya. Jadi kita nggak bisa benar-benar surrender kalau belum ketemu momennya di momen itu. Kan surrender to the moment. Nggak bisa. Jadi kalau langsung ketemu obstacle kita langsung nyerah. Pasrah aja dah. Bukan. Nah, aku mendapatkannya, maksudnya memahaminya, surrender itu harus hilang tuh si aku. Maksudnya egonya itu, personality-nya harus hancur. Kalau langsung bilang aku nyerah aja lah, itu masih ada egonya gitu loh. Nyerah dengan ego itu nggak bisa sebenarnya kan. Paradoks gitu loh. Itu nggak bisa aja, nggak make sense. Makanya kan dibilang itu rilis menggerutu gitu. Itu. Iya. Rilis ya. Kamu suka menggunakan kata rilis ya, Ryan? Ya kayak enak aja let it go, rilis. Nah, let it be. Go, ya. Ya let it be. Let it go apa let it be? Let it go apa let it be sama let it go. Esensi sama tapi dari dua perspektif beda kali. Kalau let it go mungkin dari subjeknya kali. Subjeknya let it go, let it be, ya apapun yang terjadi gitu kan. Betul. Iya. Iya. Let it go. Kamu ada pengalaman nggak yang simple tuh, Ryan? Yang mengalami rilis itu? Ya sekarang ini sih. Ya. Lagi kayak. Tapi kan dari obrolan kita malam ini kamu jadi paham proses penghancuran itu, rilis itu memang begitu ceritanya kan? Iya, harus sampai ujung dulu. Iya. Karena itulah kita perlu perlindungan, Rit, dalam menjalani proses penghancuran itu. Aku berlindung kepada pemecah gitu kebuntuan itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Ya. Dari kejahatan ciptaan gitu. Wah, itu. Semua ciptaannya bisa. adalah yang membuat dan dari kita kejahatan kegelapan malam gitu. Kebodohan dan keignoran. Wah, itu satu live sendiri itu. Bahas Al-Falaq. Iya. Satu episode. Tapi setidaknya malam ini kita jadi paham ketika teman-teman yang mendengarkan itu rasanya seperti dihancurkan, dipecahkan. Ya, disitulah kita perlu berlindung kepada yang memecahkan semua itu. Itulah Ramadan ya. Iya. Puasa. Nyambung aja semua. Lama juga semesta nyambung pasti. Iya, betul sekali. Oke. Gimana? Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Seru ini. Jadi kita itu kayak obrolin hal yang sama tapi nyambung lagi. Dari beda. Dari ya sudut pandang yang beda gitu loh, kayak ya muncul aja selalu converging kalau istilah di fisika, converge. Ibarat lensa apa ya? Bukan cembung, lensa cembung. Itu kan sifatnya konvergen. Memusatkan gitu. Jadi dari manapun itu kita selalu ke itu aja. Awalnya aja yang beda. Gitu. Oke, Ray.
Ada yang mau lu tambahin? Udah sih, tunggu pertanyaan aja dari teman-teman. Oh iya, ada yang mau tanya nggak? Silakan. Tapi udah 1 jam loh. Udah ya? Ya udah kalau begitu. Soalnya Iya. Rip, minggu depan, Kamis depan itu ya. Insya Allah ya. oke, iya. Ya. Jadi teman-teman, insya Allah Kamis depan kita akan berbicara tentang soul of music ya. Wah, seru nih. Menghadirkan Om Beben sama Om Agam. Iya. Bertiga dua apa? maestro. Berempat ya? Oke. Berempat gitu. Oke. Ya. Oke, silakan Ya. ditutup Bang Arif. Ray, lu nonton nanti ya, Kamis. Iya. Oke. Wah, ini tetap aja dapat keseruannya, padahal awal-awalnya ya nggak tahu ngomong apa gitu. Nah itulah obstacle, karena kita mengakui kita nggak tahu mau ngomong apa, jadi ya berjalan aja. Tapi dengan kita berjalan, justru maksudnya kita ya terus aja gitu loh. Kita akui obstacle itu, kita jadi berjalan. Kita jadi banyak kemana-mana nih tadi nih. Obrolan kita ngolor gitu loh. Mungkin ya aku nggak ada apa ya. Konklus. Ya sebenarnya conclusionnya udah banyak, selalu diulang-ulang tadi itu. Pertama bahwa kita harus hancur dulu agar bisa jalan. Agar kita bisa berjalan. Kenapa? Karena kita sebenarnya sejatinya butuh pertolongan untuk bisa berjalan. Gitu. Terus juga terkait dengan surrender to the moment. Surrender, menyerah sejati adalah ketika kita benar-benar udah nggak bisa mempersepsi dengan aku itu, dengan subjek, artinya subjeknya hilang. Jadi hancur, porak-poranda gitu. Cara brutal dihancurin. Kan gitu Ramadan kan. Jadi itulah true surrender. Jadi kalau di medan perang ada yang surrender, tapi ini sebuah taktik juga sih ya. Di medan perang ada yang ke depan bawa bendera putih, pura-pura nyerah dia. Artinya masih ada bisa dibilang harga dirinya, egonya gitu loh. Masih ada pengakuan, dia mengakui dirinya gitu. Itulah ego kan. Tapi penyerahan sejati adalah ya udah nggak ada lagi gitu. Benar-benar kita harus rela dihancurkan. Itulah penyerahan. Dan dari sinilah kita baru bisa menyaksikan obstacle is the way. Oke, itu aja kayaknya. Oke. Ya, terima kasih Bang Arif. Thank you, Ray. ya. Yo, thank Terima you. kasih Bang Dame. Terima kasih juga yang sudah teman-teman nonton. yang telah mendengarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Kamis depan atau sampai ketemu juga di Rabu depan. Oke, stay tune.